Selamat pagi, Blasting TV. Hari ini saya bersama pimpinan redaksi dari Blasting ID yang akan memberikan sedikit pemaparan tentang tajuk Blasting ID. Saya perkenalkan dengan Pak Bastanul Siregar. Selamat pagi Pak Bastanul. Pagi Bung Rito. Ya, saya mau barangkali bukan hanya saya tapi juga pemirsa Blasting TV ingin mendengarkan apa dan cerita tentang apa tajuk Blasting ID kita minggu ini. Boleh dipaparkan oleh Pak Bastanul. Silakan. Baik Bung Riko, ini edisi perdana ya. Teman-teman dimanapun Anda berada. Tajuk kali ini adalah tentang peristiwa penangkapan sejumlah orang di kantor pelayanan utama di PC Soekarno-Hatta yang sempat dibekuk oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Kami mencatat beberapa hal di dalam peristiwa ini. Yang pertama, kasus ini dilaporkan oleh Maki dan pelaporannya itu terlambat. Jadi peristiwanya itu terjadi sekitar bulan Mei 2021, tetapi baru dilaporkan bulan Januari 2022. Jadi ada selang waktu sekitar 6 bulan. Tetapi meskipun demikian, pelaporan ini layak dihargai karena pada saat yang sama itu tidak ada komponen masyarakat sipil yang melaporkan. Dan kita tahu Maki, kebetulan saya mengenal pribadi dengan ketua Maki itu, dia itu sangat firm di dalam pemberantasan korupsi. Istilahnya, katakanlah apabila dia melaporkan bea cukai, dia sama sekali tidak mau menerima telepon bea cukai dari pejabat bea cukai, apalagi ketemu. Itu saya mengenal secara pribadi. Karena itu layak dihargai laporan ini dan kemudian ditindaklanjuti oleh aparat Kejaksaan Tinggi Banten langsung datang ke kantor DPC Bea Cukai Soekarno-Hatta lalu meminta data-data. Setelah itu diserahkan dan kemudian dia tetapkan ada 11 orang yang dimintai keterangan di situ. Jadi itu adalah peristiwa di mana pegawai bea cukai itu menggunakan kekuasaannya untuk menakut-nakuti pengguna jasa pabean di kawasan Soekarno-Hatta. Nah, karena pengguna jasa pabean ini juga takut, akhirnya mau menuruti keinginan pegawai bea cukai tersebut dengan membayar sejumlah sekian. Nah, ini tetapi yang menjadi persoalan adalah yang kemudian diancam di sini oleh hukuman itu hanya 2 orang bea cukai tersebut, pegawai bea cukai yang menggunakan kekuasaan tadi. Nah, lalu bagaimana dengan pihak swasta? Apakah mereka dikenakan juga hukuman atau lolos begitu saja? Karena menurut saya, dan ini terjadi di seluruh baik bea cukai maupun pajak ya, setiap kali ada peristiwa pidana itu ada kedua belah pihak. Misalnya ini pengguna jasa, ini aparatnya. Kalau pengguna jasanya ini melanggar, ya aparatnya akan maju menanyakan, Bapak ini melanggar, terus bagaimana penyelesaiannya, terus ini uang. Nah, kalau ceritanya begitu, mestinya dua-duanya dong, bukan cuma aparat bea cukainya saja. Mestinya perusahaannya juga kena karena dia melanggar. Tentu harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Situasinya seperti ini, di pajak juga begitu. Bila ada perusahaan yang diperiksa terus minta diskon, tolong dong jangan dijatuhkan SKP 1 miliar tapi cukup 500 juta aja. Nah,
pegawai pajak yang memeriksa itu akan bilang, kalau kamu minta 500 juta, kewajibanmu itu 1 miliar, kamu mau ngasih berapa? Akhirnya kan terjadi di proses itu. Nah, khusus di Bea Cukai Tanjung Priok yang dipimpin oleh Bu Vinari Manan, kebetulan saya juga mengenal Bu Vinari Manan. Dulu dia ini, kalau nggak salah, kepala bidang bimbingan teknis di Tanjung Priok. Terus kemudian sempat jadi kanwil Bea Cukai di Maluku. Ini orangnya sangat terbuka. Bu Vinari ini orang salah satu reformis di Bea Cukai, terbuka terhadap wartawan. Pengalaman peliputan saya itu dengan dia 10 tahun lalu, kalau nggak salah, itu seperti itu. Mungkin Bu Vinari ini agak kurang ketat dalam menerapkan pengawasan kepada anak buahnya, sehingga anak buahnya ini eselon 4 dan eselon 3 ini bermain. Nah, tetapi saya ingin mengatakan begini, ini fenomena yang jamak terjadi di seluruh bandara, di seluruh pelabuhan. Ini praktek ini terjadi, dan kita masih dengar pengaduan dari masyarakat. Begini, karena itu kami mengambil sikap di dalam tajuk ini mesti diadakan satu investigasi menyeluruh. Karena ini bisa jadi kasus ini itu hanya semacam gunung es di atas permukaan laut. Kelihatannya kecil gitu, tetapi di dalamnya itu sangat berakar sampai ke dasar samudera. Jadi praktek seperti ini itu masih kita dengar, sering kita dengar, terjadi di banyak bandara dan banyak pelabuhan. Ini terjadi. Karena itu perlu ada investigasi yang sifatnya menyeluruh. Dan di Bea Cukai seharusnya merespon ini, kemudian melakukan investigasi itu dan mengumumkan apa hasilnya. Inilah salah satu bentuk reformasi di Bea Cukai. Karena negara itu sudah keluar uang banyak, bukan cuma membeli seragam ya. Pembayar pajak itu sudah ngasih uang banyak gitu. Bukan sekedar seragam, tapi juga kapal. Terakhir audit BPK itu bilang pengadaan kapal Bea Cukai itu bermasalah. Satu kapal berapa, Bung Riko Harga? Mereka punya banyak untuk melakukan tugas pengawasan. Dan belum lagi mesin-mesin X-ray, harganya miliar. Jadi pembayar pajak ini sudah memberikan banyak untuk Bea Cukai. Nah, saatnya Bea Cukai menjawab pemberian itu. Bukan karena pemberian itu bukan gratis, bukan. Pembayar pajak tuh minta, kalau udah gue kasih, lo tunjukin dong kinerja lo. Itu loh kira-kira. Jadi di Bea Cukai itu harus memanfaatkan momentum ini untuk bukan investigasi menyeluruh, kemudian mengumumkan hasilnya kepada publik. Jadi di Bea Cukai itu harus proaktif mendorong reformasi itu juga terjadi di dalam dirinya. Jadi tidak hanya kemudian melokalisir isu ini hanya pada Bea Cukai Soekarno-Hatta. Impor itu ada di hampir semua bandara. Barang titipan itu lewat situ, pintunya itu lewat situ, termasuk pelabuhan. Jadi jangan kemudian dilokalisir, kemudian seolah-olah di luar bandara Soekarno-Hatta, misalnya Juanda Surabaya, Sucipto Yogyakarta, itu tidak terjadi apa-apa, enggak. Semua mereka tuh ada orang Bea Cukai di situ, diawasi. Jadi ini juga selain menjadi momentum, ini bisa menjadi wake up call untuk kalangan teman-teman di Bea Cukai. Yuk kita berantas korupsi, yuk sama-sama. Orang-orang di luar itu mendengar, misalnya ada orang beli rumah. Yang beli rumah siapa? Oh, kerja di Bea Cukai, oh pantas. Itu sering kita dengar itu dalam pembicaraan sehari-hari. Nah ini harusnya menjadi wake up call. Harus menjadi wake up call, semacam pengingat. Oh ini masalah begini. Karena apa? Pembayar pajak itu udah bayar mahal ke negara untuk Bea Cukai itu belanja macam-macam.
Jadi, nah itu yang ingin kita sampaikan, karena peristiwa ini kami melihat ini bisa jadi semacam gunung es, ya. Peristiwa gunung es kelihatan kecil, tetapi di bawah itu luas sekali dalam sekali. Begitu Bung Riko. Oke, begitu pemaparan dari tajuk Lasting ID yang besar harapannya juga bahwa pertemuan-temuan ini akan ditindaklanjuti, bukan hanya menjadi sebuah konsumsi berita kemudian menguap begitu ya Pak Basarno ya. Semoga ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang memang punya otoritas untuk memperbaiki dan mengambil tindakan dulu terhadap reformasi bea cukai. Ya, satu lagi mungkin. Kalangan LSM itu, terutama yang anti korupsi itu, sedikit awam dengan praktek-praktek di bea cukai maupun di perpajakan pada umumnya. Kita bersyukur nih ada MAKI, masyarakat anti korupsi Indonesia, yang proaktif melaporkan, meskipun terlambat, tetapi dia melaporkan. Andai kata dia tidak melaporkan, pasti aparat kejaksaan tinggi nggak akan, Banten nggak akan datang ke kantor bea cukai Soekarno Hatta, karena banyak dengan sendirinya gitu isunya. Nah, mungkin saran untuk teman-teman para aktivis di masyarakat sipil gitu, mulailah report, lakukan report-report praktek-praktek di bandara dan di pelabuhan yang seperti ini. Ini kita bukan ngomongin uang kecil, Bu Riko. Ini uang gede, Jadi dan di situ Ditjen Bea Cukai dengan kewenangan yang diberikan negara melalui undang-undang bea cukai, dengan Kepala BNN dan undang-undang cukai, itu melakukan tugasnya. Untuk apa ya? Untuk melindungi, memfasilitasi, mengawasi, dan memproteksi kita. Kan tugas bea cukai itu ada apa? Jadi kebetulan MAKI ini sosok yang menurut saya LSM yang agak berbeda. Dia bukan LSM yang sok suka saling cari perhatian. Ya, dia memang firm mempersoalkan hal-hal begini. Saya ingat dulu dia satu-satunya LSM yang pernah menguji putusan Ditjen Pajak. Dia memberikan pasal 44B kepada Paulus Tumen itu sekitar tahun 2008, dan di dalam proses itu saya berdiskusi banyak dengan Mas Iman. Kebetulan dulu juga saya kenal sewaktu dia di Semarang, di KP2 KKN, itu salah satu LSM Legend anti korupsi di Semarang. Jadi ini sudah saatnya bagi masyarakat sipil untuk mengotori hal-hal seperti ini. Bukan cuma proyek-proyek yang ada di APBN, APBD, tetapi praktek yang terjadi di perpajakan, di bea cukai. Karena semakin banyak informasi itu, input itu, maka Ditjen Bea Cukai juga akan semakin bagus gitu loh. Jadi efeknya ke situ, dan pembayar pajak tuh merasa senang gitu. Oke, kalau udah gue udah bayar pajak mahal gitu. Kok pelayanannya kayak gitu? Begitu cara berpikir kita. Begitu, Bung Riko. Oke. Saya kira cukup untuk Blasting TV kita saat ini. Ketemu lagi nanti di Blasting TV untuk tajuk kita berikutnya. Selamat pagi.